Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada keluarga Bani Syarkun yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya atas nama pribadi mengaturkan turut berduka cita kepada Pak Demus sekeluarga atas wafatnya Makda pada hari kemarin, pada sore hari. Semoga Makda mendapatkan sebaik-baiknya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, para pakde dan para sepupu, pada kesempatan kali ini apa yang mau saya sampaikan ini bukan tausiah ya, karena kalau tausiah saya yakin lebih banyak lagi yang kompeten di keluarga Bani Syarkun. Jadi kalau saya melakukan tausiah maka itu su'ul adab. Jadi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah saya ingin berbagi informasi tentang beberapa literatur yang saya baca. Nah, jika boleh saya kasih judul informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah temanya tentang guru sebagai penerus misi kerasulan atau guru sebagai pewaris misi kerasulan. Saya berharap informasi yang saya sampaikan ini relevan dan juga bermanfaat bagi kita semua, terutama keluarga besar Bani Syarkun ini notabene adalah sebagian besar sebagai guru atau profesinya mengajar. Jadi semoga sharing yang saya lakukan ini akan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, para keluarga besar Bani Syarkun, saya mau memulai dengan mengutip pendapat Profesor Dr. Kiai Haji Tholha Hasan. Dalam salah satu karyanya, beliau mengutip pendapatnya Imam Ghazali. Pendapat Imam Ghazali yang tertuang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali berpendapat bahwa mengajar adalah profesi yang sangat mulia. Mengajar itu profesi yang sangat mulia sekali. Nah, pendapat Imam Ghazali ini didasarkan pada dua alasan. Ada dalil akli, alasan yang secara logis, dan juga alasan yang dalil nakli, alasan yang berdasarkan nas, berdasarkan teks sumber ajaran agama. Nah, yang pertama, alasan yang logis adalah, alasan yang masuk akal adalah begini. Imam Ghazali memberikan perumpamaan tentang profesi antara tukang kulit dan juga tukang emas. Menurut Imam Ghazali, profesi tukang emas merupakan profesi yang lebih mulia dibanding dengan profesi tukang kulit, karena derajat emas itu posisinya lebih bernilai di masyarakat. Nah, sehingga masyarakat melihat profesi tukang emas itu profesi yang lebih mulia daripada tukang kulit. Nah, dengan logika yang sama, Imam Ghazali memandang bahwa manusia ini adalah makhluk atau benda yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Jadi Imam Ghazali berpandangan bahwa emas dan lain sebagainya itu tidak ternilai dibanding dengan manusia, dibanding dengan kemanusiaan itu sendiri. Nah, mengajar adalah kegiatan yang fokusnya, titik bitiknya adalah membentuk manusia, membentuk jiwa manusia, membentuk jiwa dan roh manusia supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, objek seperti inilah yang memposisikan sehingga mengajar itu menjadi profesi yang sangat mulia sekali. Karena yang dibentuk adalah sesuatu yang paling mulia di muka bumi ini. Nah, itu alasan Imam Ghazali. Tapi di sini Imam Ghazali tidak bilang bahwa mengajar adalah profesi yang paling mulia, tapi sangat mulia. Saya kira bedanya jelas ya. Artinya karena ada kondisi-kondisi relatif
kondisi-kondisi lain yang memungkinkan ada profesi nanti yang lebih mulia pada kondisi tertentu dibanding mengajar. Saya kira itu maknanya. Nah, itu argumentasi yang secara logika. Kemudian yang dalil naklinya, beliau menyandarkan diri pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi innama bu'iftu mu'alliman, yang artinya saya ini sesungguhnya diutus untuk mengajar. Saya ini sesungguhnya diutus untuk menjadi guru. Nah, saya di sini adalah tentu saja Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari hadis itu, Imam Ghazali menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya profesi mengajar ini adalah meneruskan misi kerasulan. Karena sejak saat Nabi Muhammad SAW masih sugeng, salah satu aktivitas beliau adalah mengajar. Nah, ketika sekarang orang mengajar, itu sejatinya adalah melanjutkan misi kerasulan tersebut, dan ini sesuatu yang sangat mulia sekali, sangat diutamakan. Nah, dari dua argumentasi ini, maka di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyampaikan bahwa mengajar adalah profesi yang sangat mulia sekali. Tentu saja ini berita bagus buat kita semuanya, khususnya keluarga Bani Syarkun yang notabene sebagian besar adalah menjadi guru, baik guru di pendidikan formal maupun guru di pendidikan informal. Terlebih-lebih lagi guru yang ada di tengah-tengah masyarakat. Guru-guru yang berada di tengah-tengah masyarakat adalah sejati-jatinya guru, karena mereka hadir 24 jam untuk membimbing masyarakat. Mereka hadir 24 jam untuk mengedukasi, untuk mengajari masyarakat tentang banyak hal, tentang aturan agama, tentang aturan hidup bermasyarakat, dan juga tentang hal-hal lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun Bapak Ibu sekalian, keluarga Bani Syarkun, apakah status kemuliaan seseorang guru tadi itu secara otomatis dimiliki oleh setiap guru? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, saya secara pribadi berpandangan bahwa status itu bukan sesuatu yang otomatis dimiliki oleh setiap guru. Jadi status kemuliaan itu merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan sesuatu yang datang sendiri dengan kita rebah-rebahan, tidur-tiduran saja. Jadi untuk mencapai status guru pewaris misi kerasulan, untuk mencapai guru pelanjut misi kerasulan sebagaimana yang dimaksud oleh Imam Ghazali, maka kita harus berjuang keras untuk memenuhi syarat-syaratnya. Nah, apa saja syarat-syaratnya itu? Ada 4 syarat yang juga karena ini misi kerasulan, tentu saja syarat-syaratnya juga harus merefleksikan sifat-sifat kerasulan, sifat-sifat kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ada sifat wajib Nabi Muhammad, yaitu ada 4 sifat wajib, ada 4 sifat Nabi Muhammad, yaitu amanah, fatona, sidik, dan tabligh. Nah, keempat sifat ini juga harus kita wujudkan dalam profesi kita sebagai guru. Harus kita wujudkan dalam profesi, dalam kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai guru. Amanah, yaitu dapat dipercaya. Kita sebagai guru tentu saja harus dapat dipercaya. Keputusan yang kita ambil ini harus dapat dipercaya oleh siswa, oleh wali murid, dan juga oleh masyarakat. Saya teringat pendapat dari profesor saya, Prof. Jali, dalam salah satu kesempatan di tahun 2012 jika tidak salah, beliau menyampaikan di dalam kelas bahwa guru itu posisinya seperti hakim. Hakim itu tidak boleh mengambil vonis yang salah karena akibatnya fatal. Orang yang tidak bersalah bisa dihukum menjadi bersalah. Begitu pula guru, tidak boleh mengambil keputusan yang salah. Orang siswa yang harusnya belum lulus pada mata pelajaran yang kita ajarkan, tidak boleh atas dasar kasihan kita memberi nilai bagus supaya lulus. Alih-alih menolong, itu justru merugikan siswa tersebut. Bagaimana bisa itu bisa merugikan? Begini, siswa yang memperoleh nilai tersebut kemudian dia mempercayai bahwa dia nilainya sudah bagus, bahwa kemampuan dia yang seperti ini sudah bagus di mata guru saya.
kemudian dia selesai, dia tidak belajar lagi. Dan nilai tersebut jangan lupa juga akhirnya diyakini oleh wali muridnya, oleh orang tuanya. Orang tuanya senang, anaknya dianggap pandai, padahal nilai itu adalah atas dasar belas kasihan guru, bukan berdasarkan kemampuan sebenarnya siswanya. Saya tidak bayangkan misalkan nilai itu adalah nilai tentang mata pelajaran nyorder kan, nyorder kayak Wak Pungkas dulu itu bisa nyorder gitu. Kemudian anak itu misalkan melamar ke bengkel reparasi televisi atau radio. Ketika ketika yang punya bengkel itu melihat nilai rapotnya, oh ini bagus anak ini, bisa kerja di sini. Begitu dia diterima, dia kerja, ternyata dia nggak bisa nyordernya salah semua. Nah, eh, jadi kalau guru dalam mengambil keputusan tidak amanah, itu dampaknya panjang sekali. Dan kerugiannya bisa dirasakan dalam waktu yang panjang, tidak bisa seketika itu dirasakan. Jadi dampak kerusakan yang ditimbulkannya panjang sekali. Jadi kita berdoa semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjadi guru yang amanah. Berikutnya adalah sifat fatona. Sifat fatona ini seperti kita ketahui bahwa ini adalah cerdas ya. Jadi guru itu harus cerdas. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks guru yang sekarang ini, guru masa sekarang, guru itu tidak hanya cukup cerdas dalam hal menguasai mata pelajaran yang diajarkan secara mendalam, tapi guru juga harus berwawasan masa depan. Sekarang ini sangat penting sekali guru itu harus berwawasan masa depan. Berwawasan masa depan itu maksudnya adalah guru memiliki pengetahuan yang cukup, bisa memprediksi masa depan apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Sehingga pembelajaran yang dihadirkan guru di dalam kelas itu memang benar-benar bisa membimbing siswanya, mempersiapkan siswanya supaya nanti dia tidak kaget lagi ketika hidup terjun di masyarakat. Jadi dalam konteks fatona ini tidak cukup banyak guru itu mengetahui mengetahui secara mendalam mata pelajaran yang diajarkan, tapi guru juga harus bisa memprediksi masa depan seperti apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya kelak. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi guru yang seperti itu? Kita harus memiliki kemauan untuk terus belajar sepanjang hayat. Jadi tidak pernah puas dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Di sini tidak puas itu dalam konteks positif ya. Tidak puas di sini ini bisa semakin mendorong kita untuk terus belajar, membaca dan lain sebagainya, sehingga kita itu benar-benar bisa dijadikan teropong bagi siswa-siswa kita untuk melihat masa depan. Nah, itu guru yang menginspiratif. Nah, berikutnya adalah sifat sidik, jujur. Di era sekarang ini jujur semakin penting sekali, di mana banyak sekali informasi yang mudah menghampiri kita ya, melalui handphone dan lain sebagainya. Nah, jika kita tidak memiliki sifat jujur kepada diri sendiri, terlebih-lebih jujur kepada orang lain, maka kita akan mudah sekali tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perilaku jujur kita sebagai guru. Jujur di sini adalah selarasnya antara perkataan dan tindakan. Jadi seyogianya, terlebih-lebih sebagai guru, apa yang kita lakukan itu memang selaras dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan itu harus selaras dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi antara otak, mulut, hati dan perilaku kita itu harus selaras, karena guru adalah suri tauladan bagi siswanya, bagi murid-muridnya. Jika guru tidak jujur, maka sangat tidak mungkin guru tersebut bisa memerankan dirinya menjadi suri tauladan, bisa menjadi rujukan peserta didiknya. Sama halnya dengan
sifat yang tidak amanah tadi, ketika guru tidak bisa jujur, maka itu dampak kerusakannya juga dalam jangka panjang dinikmati, akan terjadi bagi siswa-siswinya. Nah, yang terakhir adalah tablet, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk menjadi eh, guru yang seperti yang disebut didefinisikan oleh Imam Ghazali tadi, yang terakhir adalah guru itu harus memiliki sifat tabligh. Sifat tabligh ini saya maknain sebagai kemampuan komunikasi. Jadi guru itu harus memiliki kemampuan komunikasi secara efektif. Jadi bisa menyampaikan pesan yang ada di otaknya, di otak guru ini bisa sampai 100% kepada siswanya. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah. Menyampaikan pesan dengan baik kepada lawan bicara kita ini sesuatu yang tidak mudah. Nah, guru tuh harus memiliki kemampuan itu. Jika tidak, maka apa yang disampaikan itu sulit diterima oleh siswa-siswi yang diajarnya. Nah, kemampuan komunikasi ini ada 3 hal. Kemampuan komunikasi yang saya kenal. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi verbal. Berbicara ceramah seperti ini kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh semua guru. Jadi kalau misalkan dalam berkomunikasi saja sudah kesulitan menyampaikan informasi, maka sangat disayangkan sekali menjadi guru, dan berarti kan fungsi-fungsi misi-misi kerasulan akan sulit beliau tunaikan. Yang berikutnya adalah kemampuan komunikasi dalam hal menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu sekalian, jika pesan kita sampaikan dalam bentuk kalimat verbal, misalkan cerita seperti ini, misalkan itu akan sulit ditangkap oleh peserta didik. Namun jika bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan gagasan yang mau kita sampaikan, dalam bentuk animasi yang lebih bagus lagi, sehingga siswa itu tidak hanya mendengar tapi juga bisa melihat, itu akan jauh lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajarkan. Nah, jadi kemampuan dakwah itu juga perlu didukung oleh kemampuan komunikasi. Begitu pula guru. Ya, yang terakhir adalah selain kemampuan komunikasi verbal, kemampuan dalam menuangkan bentuk tulisan gagasannya, yang ketiga adalah kemampuan dalam memilih metode pembelajaran yang dilakukan. Kita ketahui bahwa orang yang kita peserta didik itu mulai dari usia yang paling rendah yaitu TK atau PAUD, kemudian usia anak-anak, kemudian usia remaja, kemudian usia remaja menginjak dewasa. Semuanya ini membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Saya teringat pendapat Ki Hajar Dewantoro terkait level pendekatan ini. Beliau membaginya menjadi 3. Untuk level anak-anak itu pendekatannya adalah level syariat. Jadi mereka hanya dilatih melakukan pembiasaan sebaik-baiknya tanpa ada kewajiban orang dewasa atau guru memberitahu manfaat atau maksud yang terkandung dari perbuatan-perbuatan budi pekerti yang baik itu. Nah, jika menginjak usia remaja itu pendekatan yang kita berikan itu sudah tidak hanya lagi sebatas melatih pembiasaan, tapi juga harus sudah mulai memberi nilai yang terkandung dalam setiap perilaku baik yang diprogramkan tersebut. Nah, itu masuk level hakikat menurut Ki Hajar Dewantoro. Dan yang level terakhir adalah remaja menginjak dewasa. Di sini remaja sudah harus digembleng untuk mengelola dan menguasai dirinya, sehingga siswa itu tidak hanya lagi dia mengetahui mana yang harus dia lakukan, dan setiap perbuatan baik itu nilai yang tergantung apa saja dia tidak hanya sekedar menghayati itu, tapi dia juga harus sudah mulai mengendalikan diri adalah misalkan membatasi perilakunya dari hal-hal yang mubazir dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa pendekatan yang yang bisa kita jadikan bahan evaluasi
bagi kita dalam proses pendidikan. Nah, eh, jadi Ki Hajar Dewantara itu membaginya di level syariat, kemudian hakikat, dan yang terakhir adalah ma'rifat. Beliau membagi level-level ini memang menggunakan pendekatan tasawuf sekali. Kalau kita baca buku-buku Ki Hajar Dewantara itu sangat sofistik sekali beliau sebenarnya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau boleh saya rangkum, jadi yang poin pentingnya adalah bahwa mengajar adalah profesi yang sangat mulia, karena di sana kita melanjutkan misi kerasulan, dan untuk memperoleh status kemuliaan tersebut kita harus berjuang. Tidak bisa dengan berpangku tangan kemudian status itu turun sendiri. Jadi kita harus berjuang supaya kita menjadi guru yang mulia seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, yaitu dengan cara kita menjadi guru yang amanah, kita menjadi guru yang fatonta, kita menjadi guru yang siddiq, dan kita menjadi guru yang tabligh. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mengemban amanah sebagai guru di masyarakat. Demikian akhirul kalam, wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.